Syiah dan Nahdlatul Ulama atau NU adalah dua komunitas yang sama-sama mengklaim berakar pada ajaran Islam. Namun dengan perbedaan mendasar dalam akidah, fikih hingga pendekatan dakwah, di Indonesia, keberadaan Syiah sering menimbulkan polemik, terutama di kalangan Nahdiyin yang memiliki tradisi kuat berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Bagaimana polemik ini muncul dan bagaimana NU sebagai organisasi besar menghadapi tantangan ini? Mari kita kupas secara lengkap dan santai. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang NU dan Syiah. NU didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai wadah ulama dan umat Islam yang berpegang kepada ajaran Aswaja. Syiah di sisi lain adalah mazhab Islam yang berkembang sejak perpecahan politik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Meski sama-sama berasal dari akar Islam, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Pada masa awal, NU sikap terhadap Syiah relatif toleran. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengakui keberadaan Syiah sebagai bagian dari umat Islam, meskipun berbeda pandangan dalam beberapa hal. Namun toleransi ini perlahan diuji, terutama setelah revolusi Iran pada tahun 1979 yang membawa semangat Syiah ke Indonesia. Penyebaran ajaran Syiah mulai dianggap sebagai ancaman oleh sebagian Nahdiyin. Untuk memahami polemik ini, penting untuk melihat di mana letak perbedaan utama antara NU dan Syiah. Yang pertama adalah masalah akidah. NU atau Aswaja berpegang kepada konsep tauhid yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah dengan menghormati seluruh sahabat Nabi termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sedangkan Syiah mengutamakan konsep imamah, yaitu keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam hanya sah jika berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad melalui Imam Ali dan keturunannya. Beberapa aliran Syiah juga mengkritik sahabat Nabi tertentu seperti Abu Bakar dan Umar yang dianggap merebut hak Ali sebagai pemimpin umat Islam. Yang kedua, fikih dan praktek ibadah. NU mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikih dengan tata cara sholat, wudhu, dan ibadah yang lain yang sudah baku. Sedangkan Syiah memiliki tata cara ibadah yang berbeda seperti posisi tangan dalam sholat yang diletakkan di sisi, penggunaan turba yaitu lempung dari tanah Karbala, dan tambahan dalam ajan seperti aliyan waliyullah. Yang ketiga, tradisi dan pendekatan. NU cenderung adaptif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Sementara Syiah memiliki tradisi tersendiri yang kuat terkait penghormatan kepada Ahlul Bait, seperti perayaan Asyura yang memperingati tragedi Karbala. Teman-teman sekalian, terdapat kekhawatiran terhadap penyebaran Syiah. Sebagian Nahdiyin menganggap Syiah menyebarkan ajaran dengan cara yang agresif, termasuk mendirikan majelis ta'lim, menerbitkan buku hingga menyusup ke dalam lembaga pendidikan. Hal ini menimbulkan keresahan, terutama di daerah dengan mayoritas Sunni yang kuat, seperti Madura. Beberapa konflik antara Syiah dan Nahdiyin telah terjadi seperti di Sampang, Madura. Di sana komunitas Syiah mengalami pengusiran karena dianggap menyimpang dari ajaran mayoritas. Konflik ini sering sekali diperparah oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi. Sikap terhadap Syiah di kalangan ulama NU tidak seragam. Beberapa ulama menyerukan toleransi dan dialog, sementara yang lain menegaskan perlunya waspada terhadap penyebaran ajaran Syiah. NU secara organisasi cenderung mengambil sikap moderat terhadap Syiah.
NU mengakui Syiah sebagai bagian dari umat Islam, meskipun ada perbedaan mendasar. Sikap ini terlihat dalam beberapa pernyataan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menyerukan dialog antar mazhab untuk menjaga persatuan umat Islam. Namun, NU juga menegaskan pentingnya menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di beberapa daerah, ulama NU bahkan mengeluarkan fatwa yang melarang pengajaran Syiah di masjid-masjid atau lembaga NU. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman sikap di internal NU itu sendiri. Teman-teman sekalian, ada tantangan yang dihadapi oleh NU dalam menghadapi Syiah. Yang pertama, minimnya pemahaman. Banyak Nahdliyin yang belum memahami secara mendalam perbedaan antara NU dan Syiah sehingga mudah terpengaruh. Yang kedua, dinamika sosial. Ketegangan sering sekali diperburuk oleh isu politik atau ekonomi lokal. Yang ketiga, propaganda. Penyebaran ajaran Syiah yang dianggap terselubung memicu kekhawatiran akan kehilangan identitas Aswajah. Terus apa solusi yang dapat dilakukan oleh pihak NU dalam berhadapan dengan Syiah? Yang pertama, memperkuat pendidikan akidah. NU perlu memperkuat pendidikan akidah dan fikih Aswajah di kalangan Nahdliyin untuk menghadapi tantangan dari luar. Yang kedua, mendorong dialog. Dialog antar mazhab tetap penting untuk membangun saling pengertian, tetapi harus ada batasan yang jelas. Yang ketiga, pendekatan kultural. NU dapat menggunakan budaya lokal sebagai media dakwah untuk memperkuat identitas Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, menghindari kekerasan. NU harus memastikan bahwa konflik dengan Syiah diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan perpecahan dalam umat. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, polemik Syiah di tengah kehidupan Nahdliyin mencerminkan tantangan besar bagi NU sebagai penjaga tradisi Aswajah di Indonesia. Perbedaan antara NU dan Syiah bukan hanya soal teologi, tetapi juga menyentuh kepada aspek sosial dan budaya yang lebih kompleks. NU dengan pendekatan moderatnya memiliki peluang untuk menyelesaikan polemik ini secara bijaksana dengan memperkuat pendidikan akidah, mendorong dialog yang sehat, dan menjaga persatuan umat. NU dapat terus menjaga identitas Ahlussunnah wal Jamaah tanpa harus terjebak ke dalam konflik yang berkepanjangan. Polemik ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus belajar, berdialog, dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.